Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta Sinakon 2023. Hari ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Saya dengan apoteker Walid Adriansyah yang hari ini akan berbagi terkait dengan hygiene dan sanitasi pada saat pembuatan herbal. Di sini adalah pembuatan jamu tentunya. Dan kita mengucapkan selamat Hari Jamu Nasional dan kita harus bangga untuk melestarikan jamu Indonesia. Nah, tentunya hygiene dan sanitasi itu sangatlah penting pada saat pembuatan jamu. Kenapa? Karena salah satu penjaminan mutu ada di hygiene dan sanitasi. Hygiene itu terkait dengan bahan yang kita gunakan. Ada sanitasi. Sanitasi itu adalah lingkungan yang mendukung pada saat kita membuat suatu jamu tadi. Nah, yang pertama ya, kita harus melihat hygiene dari bahan-bahan yang akan kita gunakan. Tentunya pada saat ingin membuat jamu, bahan-bahan harus kita pilih dulu ya. Apakah itu dari biji-bijian, apakah itu dari rimpang, daun, akar, atau sejenisnya. Dan tentunya pada saat kita ingin membuat ramuan, dari diri kita pun harus dijaga kebersihannya ya. Kemudian seperti kuku tidak boleh panjang dan tidak boleh menggunakan perhiasan atau souvenir lainnya yang dapat mengganggu kualitas jamu yang kita buat. Setelah kita tadi tahu apa yang perlu kita lakukan sebelum kita membuat jamu ya terkait dengan hygiene dan sanitasi, kita juga memperhatikan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja yaitu K3. Contohnya apa? Yaitu yang pertama adalah pastikan diri kita itu memakai alat pelindung diri yang secukupnya ya, yang memadai. Contohnya ada apron seperti ini. Dan pada saat kita menggunakan alat bantu seperti ada kompor, perhatikan kompor yang kita gunakan apakah menggunakan gas atau misalkan tungku atau sekarang saya menggunakan kompor listrik. Maka perlu diperhatikan aliran listriknya itu dari mana. Dan tentunya juga kita harus menyiapkan sarung tangan pada saat membuat ramuan ya. Selain memang itu akan menjaga dari sisi kebersihan, tentunya itu juga sangat direkomendasikan supaya pada saat kita menjamah semua bahan itu tetap akan terjaga kebersihannya. Nah, sobat jamu dimanapun berada, setelah kita tadi tahu apa yang perlu kita siapkan sebelum kita membuat jamu atau ramuan, maka sekarang kita akan langsung explore nih, aplikasikan cara pembuatan jamu yang didukung dengan hygiene dan sanitasi untuk menjamin suatu kualitas dari ramuan yang kita buat. Yuk kita kenalan dengan beberapa bahan yang akan kita gunakan hari ini. Dan hari ini saya mau share ke sobat jamu di Sinakon 2023, yaitu pembuatan kunyit asam plus. Nah, kunyit asam ini biasa digunakan untuk para sobat jamu yang ada kendala dengan bau badan, kemudian sering pegel-pegel atau lemaknya berlebih, kadar lemak jahatnya berlebih, atau yang memang butuh kesegaran badannya. Maka kunyit asam ini recommended banget untuk dibuat. Gimana sih cara buatnya dan apa saja yang perlu kita persiapkan? Yuk kita bareng-bareng untuk cek beberapa bahan yang akan kita gunakan. Nah, bahan yang pertama yang akan saya gunakan yaitu adalah kunyit segar, kemudian ada asam jawa, kemudian ada gula aren, ada garam dan gula secukupnya. Dan silahkan nanti semua bahan disediakan secukupnya. Tapi di sini ada beberapa bahan yang bisa dilihat, ada serai, ada kayu manis, ada jahe, dan ada si merah yaitu honje. Nah, tentunya bahan-bahan ini sangat familiar bukan? Dan mudah ditemukan. Selain mudah, harganya pun murah, tapi kualitasnya tentu tidak murahan. Tentunya sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sobat Sinakon 2023 penasaran bagaimana cara buatnya? Yang pertama tadi bahan sudah saya siapkan, kemudian kita cari dulu beberapa alat pendukung ya seperti pisau, kemudian ada nampan, kemudian ada baskom kecil, saringan, tentunya ada juga panci yang akan kita gunakan ya. Jadi sudah siap belum untuk kita membuat jamu kunyit asam plus bersama saya apoteker Walid Adriansyah. Nah, sekarang bahannya sudah ada sobat jamu. Jadi ini kunyit, saya ambil kunyitnya dulu, kemudian
Ini ada gula Jawa dan juga ada gula aren. Nah, kemudian ini ada garam dan gula secukupnya saja. Nah, setelah bahan-bahan ini terkumpul, pastikan bahan-bahan ini semuanya sudah dibersihkan. Nanti kita akan tumbuk ya, dihaluskan, dan nanti kita akan tambahkan air secukupnya ya. Nah, kemudian semua bahan yang sudah tersedia ini kita akan masukkan ke dalam panci yang sudah kita siapkan. Tentunya pancinya sudah ada airnya tadi ya. Airnya berapa? Nah, bisa 1 liter atau berapa liter sesuai dengan kebutuhan. Nah, yuk kita mulai masukkan airnya dulu. Kemudian semua bahan kita masukkan ya. Ini bahannya tadi kita sudah timbang ya, beberapa gram. Kalau misalkan mau buat untuk 3 liter bisa 1 kilo. Untuk kunyit segar 1/4 kilo, untuk asam jawa ya, kemudian setengah kilo gula aren, dan boleh menambahkan gula putih secukupnya ya. Nah, bisa diperhatikan alat yang digunakan ya, tolong diperhatikan keselamatan, keamanan, dan kesehatannya ya. Tentunya K3 itu perlu diperhatikan pada saat melakukan pekerjaan apapun ya. Dan apalagi kita mau membuat jamu untuk kesehatan. Ya, kita lihat ini dia hasilnya setelah kita godok ya. Biasanya saya itu 15-30 menit setelah mendidih. Kemudian kita saring ya. Kita saring, pindahkan ke baskom, dan kita tiriskan ya. Tunggu agak dingin dulu. Sobat jamu, jangan lupa pada saat pengemasan juga itu menjadi salah satu faktor untuk kualitas jamu yang dibuat. Artinya apa? Tidak diperkenankan menggunakan botol plastik ya. Direkomendasikan menggunakan botolnya itu kaca. Satu, ketahanan dan juga kualitas ya. Nah, ini dia hasil jamu yang sudah kita buat ya. Yang kunyit asam plus tadi. Plusnya apa sih? Nah, tadi kan saya menambahkan ada beberapa bahan tambahan ya. Jadi agak sedikit beda ya. Nah, ini ada plusnya. Sekarang kita bisa coba nih gimana sih rasanya membuat jamu sendiri dengan aroma yang kita buat sendiri dari bahan-bahan yang sudah kita pilih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sobat jamu, itu tadi sharing dari saya bagaimana cara penerapan hygiene dan sanitasi pada saat pembuatan jamu di rumah ya. Jadi pastikan kalau tadi saya saja bisa membuat ramuan dengan begitu mudah, praktis, dan tentunya enak dan menyegarkan, sobat Sinakon juga perlu membuat di rumah masing-masing. Itu saja sharing dari saya untuk hari ini. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Salam sehat, salam jamu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.